Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi menjumpai Anda dalam dialog eksklusif. Dan pemirsa, masalah radikalisme dan juga terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita, di Indonesia sendiri. Dan tentunya pengaruh dari radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak-pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, politik seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Dan berbagai tindakan teror yang tidak jarang tentunya memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan juga senjata bagi para pelaku radikal untuk menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan. Lalu seperti apa pemirsa pembelajaran cara Cina menangkal terorisme dan juga radikalisme dan Uighur di Xinjiang, bagai GAM di Aceh? Kita juga akan berdialog tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Kang Ken Setiawan. Beliau ini adalah founder dari Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center. Beliau juga seorang pakar terorisme dan juga radikalisme. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ken, apa kabar? Selamat siang. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Ken ya? Itu yang paling penting hari ini. Saat pandemi, kesehatan yang paling kesehatan utama. Ini mahal sekali, harus tetap menjaganya. Untuk itu kita tetap menggunakan masker meskipun di dalam studio dan hanya berdua dengan jarak yang sudah ditentukan. Tentunya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan ini Mas Ken tentang sebuah pembelajaran cara Cina menangkal terorisme dan radikalis Uighur di Xinjiang seperti GAM di Aceh. Kalau kita membahas tentang cara Cina menangkal teroris dan juga radikalis, tentunya ini adalah suatu pembelajaran yang sangat besar karena kita melihat beberapa tahun terakhir bahkan ini ya Mas Ken, bahkan mungkin dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu bahwasanya radikalisme dan terorisme di Indonesia ini tidak pernah berhenti gitu. Sampai dengan sekarang kita masih sering mendengar masalah itu. Mungkin tidak semua memahami tapi kita mengetahuinya. Nah, Pak Ken, tentunya kita ingin berbicara mengupas tentang cara Cina menangkal terorisme dan juga radikalis. Kita semua tahu bahwa sistem pertahanan negeri tirai bambu itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangkal paham radikalis dan juga terorisme. Nah, menurut pandangan dari Mas Ken sendiri nih, bagaimana nih? Silakan. Di sana ini membuat undang-undang terorisme dan keamanan cyber ini jangkauannya lebih luas daripada undang-undang terorisme yang ada di Indonesia karena di sana melibatkan unsur masyarakat, bahkan undang-undangnya kalau mungkin di Indonesia sudah banyak yang teriak tentang masalah hak asasi manusia karena pengawasan ini bisa sampai kepada perusahaan-perusahaan termasuk organisasi-organisasi yang ini yang dikhawatirkan oleh dunia internasional akan muncul permasalahan hak asasi manusia karena orang yang tidak misalnya orang yang biasa, masyarakat biasa bisa terkenang dengan undang-undang terorisme tersebut. Tadi kan disampaikan oleh Mas Ken bahwasanya di sana itu dia memiliki undang-undang terorisme yang lebih luas dibandingkan dengan negara Indonesia seperti itu. Nah, tentunya dalam undang-undang itu ada penekanan atau ada poin penting yang mungkin lebih melebihi dari undang-undang yang kita miliki. Apa ini salah satu poinnya? Ya, tentang masalah database. Jadi pemerintah punya hak untuk memonitor masyarakat sampai ke yang dalam perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang sudah teridentifikasi sudah melakukan percobaan untuk misalnya semacam memisahkan diri, termasuk dengan untuk merongrong kedaulatan negara, termasuk kriminal atas nama agama. Nah, ini menjadi perhatian khusus dan penindakannya sangat tegas dan ini bisa menimbulkan juga efek jera kepada kelompok tersebut. Artinya kalau di Indonesia belum menimbulkan efek jera begitu? Di Indonesia kalau menurut saya terlalu longgar karena di Indonesia ini ada Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018. Ini yang bisa ditindak adalah orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Yang sudah melakukan tindakan. Ya, sementara pahamnya belum. Jadi paham, jadi orang yang sudah misalnya sudah mempunyai paham anti terhadap pemerintah, misalnya sudah punya ideologi lain, tapi ketika dia belum melakukan tindakan terorisme, belum dianggap berbahaya. Memang sudah ada namanya preventive
strike, pencegahan memang ini yang juga saat ini banyak dilakukan oleh aparat. Jadi sebelum mereka melakukan sudah ada tindakan namanya preventive strike. Jadi misalnya dia sudah melakukan baiat kepada satu kelompok, terus dia sudah melakukan pendidikan pelatihan, terus dia sudah mau melakukan amalia misalnya bom bunuh diri, itu bisa ditindak dengan undang-undang itu, namanya preventive strike. Dan ini yang banyak terjadi di Indonesia. 900 lebih sejak undang-undang itu disahkan, dan sementara yang paling banyak itu. Jadi memang kelemahannya ya belum ada tindakan, dan memang di Indonesia itu secara pencegahan ini sangat minim. Sedangkan kelompok yang sudah teridentifikasi radikal atau terorisme ini, mereka 24 jam bergerak di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi terkendala tadi undang-undangnya, bahwa ketika masih paham itu belum bisa ditindak kecuali dia sudah mau mencoba melakukan atau sudah melakukan tindakan terorisme. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya ya. Oke Mas Ken, di sisi mana pola pertahanan dari negara tirai bambu ini tentunya bisa bertahan dan bisa dicontohkan di negara-negara yang lain termasuk di Indonesia? Bagus sekali sebenarnya bisa dilakukan. Cuman masalahnya ketika diterapkan di Indonesia, satu pasti yang jelas Indonesia belum siap, karena nanti ada terjadi pro kontra hak asasi manusia. Sekarang yang diterapkan saja di Indonesia sudah menimbulkan banyak pro kontra. Dan tentunya ketika diterapkan di Indonesia kita harus menyiapkan banyak sekali penjara. Karena tadi yang sudah mempunyai paham radikal di Indonesia itu sudah masuk di semua lini, bukan hanya kelompok tertentu saja. Jadi sudah masuk ke lingkungan pemerintahan, ASN, TNI, Polri, perusahaan BUMN maupun di swasta, bahkan di kalangan pendidik juga mereka sudah masuk. Artinya menurut saya belum ada ketegasan dari pemerintah untuk menindak termasuk organisasi-organisasi yang sudah teridentifikasi radikal, karena alasan kita mungkin orang timur, jadi menurut saya lebih toleran terhadap mereka. Padahal mereka itu menganggap kita sebagai musuh, tapi kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Yang dianggap berbahaya orang-orang sudah melakukan tindakan teroris. Bagi saya kan teroris itu kan buah. Sementara bila ibarat pohon, buahnya dipetik tapi akarnya tidak dicabut, ini akan terus berkembang. Oke. Tadi disampaikan oleh Mas Ken bahwasanya misalkan yang sudah dilakukan, pertahanan dilakukan di negara tirai bambu, apabila dilakukan di Indonesia itu akan menjadikan pro kontra. Artinya ada sekuat apa tirai bambu itu benar-benar membuat pertahanan, benteng pertahanan, sehingga di sana masyarakat menerima. Tapi kalau kita terapkan di Indonesia banyak pro dan kontra, seperti sekarang aja sudah banyak pro dan kontra. Misalnya contohnya yang paling fatal apabila ada paham radikal di Cina. Hukumannya seperti apa yang dilakukan di Cina? Ini yang selama ini menjadi polemik juga di Cina, karena semacam isolasi. Dan ini ketika terjadi di Indonesia, saya rasa sekarang saja juga sudah banyak menjadi polemik undang-undang ini, apalagi ketika undang-undang sana. Permasalahannya adalah di Indonesia itu menurut saya belum diberikan edukasi kepada masyarakat secara mendetail tentang pasal-pasal, tentang bagaimana ketika masyarakat melakukan pelanggaran hukum terhadap ini, terus nanti sanksinya, batasan-batasan sanksinya, termasuk kayak di Indonesia ada undang-undang IT. Itu juga masyarakat bawah nggak begitu paham tentang undang-undang itu, akhirnya banyak orang yang akhirnya terkena undang-undang itu. Itu baru undang-undang IT aja, belum undang-undang masalah yang terorisme. Jadi di sana edukasi, termasuk bagaimana pemerintah juga di Cina itu memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana pelatihan hukum, pelatihan kejuruan, kalau di Indonesia ada SMK gitu kan. Jadi pendidikan-pendidikan yang memang oleh masyarakat ini sebagai cara lain untuk mengalihkan masyarakat supaya tidak terpapar oleh paham radikalisme. Jadi di samping ketegasan, pemerintah memberikan edukasi sampai ke masyarakat bawah, jadi mengetahui batasan-batasan agar masyarakat tahu dan tidak melanggar undang-undang yang ada. Ini luar biasa sekali Mas Ken, kalau misalkan masyarakat yang ada di negara Cina sana bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa memberikan informasi-informasi dan juga bisa dengan mudah dipahami oleh edukasi dari pemerintah diberikan ke masyarakat, itu kan mudah dipahami oleh masyarakat Cina. Artinya di sana pemerintah itu punya strategi untuk mengedukasi masyarakatnya. Begitu. Apabila diterapkan di Indonesia bagaimana itu?
bagus agar masyarakat mengetahui batasan-batasan hukum supaya dia tidak melanggar. Masalahnya kalau di Cina ini kan mereka menganggap ini sebagai musuh bersama. Radikalisme teroris menganggap, karena bagi mereka, mereka tidak akan bisa beraktivitas dengan normal tanpa rasa aman. Jadi yang diciptakan pertamanya rasa aman. Nah, di Indonesia kita tahu sendiri hari ini banyak radikalisme bukan hanya di kalangan dewasa, sampai ke usia dini sudah. Kita lihat tayangan-tayangan di media sosial, video-video anak kecil sudah mencaci maki negara, mencaci maki pemimpin, presiden, mencaci maki pejabat negara, termasuk aparat. Dan ini belum ada tindakan real tadi, karena mungkin satu masalah usia, mungkin yang kedua masalah ini baru sebatas paham. Nah, ini kan menurut saya dilematis ketika persoalan radikalisme sudah menjangkau di kalangan anak-anak bahkan sampai usia dini. Nah, ini ibarat virus, ketika besar dia sudah menjadi buah, siap dipetik, mungkin dia saat ini misalnya belum berpotensi untuk melakukan terorisme, tapi satu saat ketika dia bertemu dengan orang yang sepaham, ini jihad jangan ngomong doang, bunuh aparat, bunuh lawan kita. Negara ini tidak berkonsep hukum Tuhan, harus diganti dengan negara yang berkonsep hukum Tuhan. Ya, baik. Kalau kita lihat pola reedukasi di Xinjiang sudah menjadi contoh. Tentunya menurut pandangan dari Mas Ken sendiri nih, upaya penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah Cina dalam rangka membuat para teroris untuk bertaubat, ini seperti apa? Yang pertama adalah efek jerah. Walaupun efeknya ya akan menimbulkan dunia internasional terkait masalah asasi manusia. Tapi ketika itu dilakukan ya akan terus berjalan. Jadi efek jerah ini semacam isolasi yang dianggap ini sebagai pembantaian dan lain sebagainya. Tapi ini dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak. Karena tindakan terorisme itu bukan hanya menghancurkan yang fisik saja, tapi menghancurkan mental dan termasuk yang jelas negara tidak aman. Negara tidak aman. Kalau kita melihat di Cina, masyarakatnya itu bisa diedukasi, dan di Indonesia tentunya kan dari segi pendidikan dan juga SDM juga kita juga masyarakat kita juga sudah punya yang pintar. Semestinya kan mudah untuk diedukasi juga nih Mas Ken. Yang membuat kendala apabila mungkin pertahanan di Cina terus diterapkan di Indonesia terlalu sulit untuk masyarakat diterima. Ada faktor lain yang membuat sulit, atau mungkin karena masih banyak desa-desa tertinggal atau bagaimana? Dari sisi histori di sana itu kan latar belakangnya komunisme. Jadi mungkin itu. Tapi yang jelas menurut saya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri tentang bagaimana bernegara yang baik. Jadi selama ini di Indonesia hukum itu menurut masyarakat ya adanya hukum bisa kita dilanggar gitu kan. Jadi jadi ini yang terjadi. Jadi hukum itu belum menjadi apa ya panglima, dan tadi edukasi hukum ini masyarakat tidak merasa ada kehadiran negara kalau menurut saya. Jadi mungkin termasuk bagaimana tentang wawasan kebangsaan ini tidak sampai ke bawah. Jadi mungkin kementerian dan lembaga yang saat ini menurut saya tentang bagaimana tentang undang-undang terorisme yang sekarang ada, menurut saya belum ini sinergi, sama-sama mengerjakan, tapi saya lempar ketika bicara tentang masalah penindakan sudah ke aparat, misalnya Densus, tindakan pencegahan kementerian terkait, oh ini tugasnya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan ketika kita bicara ke BNPT misalnya, oh terkait pencegahan kita anggarannya terbatas, apalagi di kala pandemi ini anggarannya dipotong banyak. Jadi ya mereka hanya melakukan sebatas dengan kemampuan yang ada. Lah ini yang terjadi. Sementara kelompok radikal ini jumlahnya semakin banyak. Hari ini di Indonesia mereka masuk bukan hanya kalangan, bahkan kalangan artis. Sudah banyak yang sudah terpapar oleh paham-paham ini, dan mereka menggunakan penggalangan dana mulai dari kotak amal, bahkan mereka sekarang masuk ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, bahkan ke WhatsApp. Jadi ini yang nggak terbentuk. Jadi gimana kita melihatnya kayak di grup WhatsApp misalnya. Satu grup kan 257. Yang radikal paling hanya 2-3 orang. Sementara yang lain yang katanya moderat, yang katanya nasional, cenderung dia membiarkan. Jadi silent majority. Ini yang terjadi.
Jadi mereka yang katanya cuma sedikit tapi sangat berisik, 24 jam bergerak, seolah-olah menguasai media sosial. Sedangkan yang mayoritas tidak menganggap ini menjadi masalah, tidak menganggap menjadi ancaman. Jadi kita yang moderat ini ya seolah-olah terjajah. Dan ini yang terjadi. Dan ketika ini dibiarkan terus-menerus ya, mereka menggunakan playing victim seolah-olah merasa terzolimi. Bahkan kalau menurut saya ada istilah masyarakat menganggap ada kriminalisasi ulama. Kalau menurut saya tidak. Hari ini banyak yang terjadi menurut saya, ada kelompok tertentu yang mengulamakan kriminal. Jadi ketika kriminal diulamakan, belajar dengan mereka, ya akhirnya menjadi kriminal-kriminal baru. Ini yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh ulama yang menurut saya tidak bisa menjadi panutan. Karena yang disampaikan harusnya kan ulama itu menyampaikan kedamaian, menyampaikan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Hari itu ada Pancasila sebagai kesepakatan bersama, ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tapi banyak terjadi hari ini tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bahkan yang bergelar ulama, setiap saat yang disampaikan adalah hujatan, caci maki dan ujaran kebencian. Nah ini menurut dan saya sekarang bisa dilakukan tidak secara langsung melalui media sosial. Media sosial. Nah, ini yang kan jaring jangkauannya lebih luas. Nah, ketika yang mayoritas ini diam, ini kan semua akhirnya menjadi medan perang mereka. Ini menarik Mas Ken. Mayoritas orang ini terkadang melihat bahwasanya ada kebencian-kebencian yang diujarkan untuk pemerintah, untuk agama, untuk ulama begitu ya. Tetapi kalau di Cina tadi seperti yang disampaikan, bahkan masyarakat itu dengan bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa melaporkan artinya apabila ada bibit-bibit paham dari radikal, itu mau melaporkan. Kalau di Cina, kalau di Indonesia ini kadang dibiarkan saja, yang penting saya tidak ikut-ikut, mungkin begitu, cari aman gitu. Nah, tentunya ada hal yang menarik. Apakah masyarakat kita ini tidak paham seperti apa sebenarnya paham radikal itu, atau bagaimana? Tapi dibahasnya setelah jeda pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog eksklusif segera kembali. Merangkap teroris dan juga radikalis. Sebelum jeda tadi saya sempat nanya sama Mas Ken nih, di Cina tadi seperti kita sampaikan, dengan efektifnya masyarakat bisa memberikan sumber informasi kepada pemerintah ketika sudah mungkin muncul paham-paham radikal. Tetapi di Indonesia tadi seperti disampaikan, mayoritas masyarakatnya itu apabila mungkin sudah ada sedikit paham yang muncul baik itu media sosial, sebuah grup WhatsApp yang tanpa kita sadari akan membiarkan begitu saja. Bahkan mungkin bisa dikatakan ya sudahlah, biarkan dia yang berkorkor, tapi saya diam aja yang cari aman gitu ya. Ini sebenarnya apakah masyarakat kita yang memang tidak paham dengan makna dari ini loh radikalisme ini, terorisme ini seperti ini, atau bagaimana sih sebenarnya Mas Ken? Sebenarnya masyarakat sudah marah. Sudah marah dengan fenomena ini, karena radikalisme atas nama agama ini bukan hanya di media sosial. Ini bahkan sudah dikampanyekan lewat tempat-tempat ibadah, khotbah Jumat. Nah, ini yang akhirnya menurut saya ini menjadi fitnah untuk Islam. Kok Islam sepertinya jahat banget gitu kan. Dan masyarakat ketika mengkritisi mereka sudah tahu konsekuensinya. Kamu anti Islam ya? Jadi bukan hanya Islam saja, kalau mengkritisi mereka itu dianggap komunis lah dan lain sebagainya. Jadi masyarakat sudah anti, Pak Yudah. Daripada saya mengkritisi dianggap anti Islam, dianggap komunis, saya diam saja. Sementara ketika berbicara tentang hukum undang-undang, paham itu belum dianggap pelanggaran.
Jadi bisa ditindak misalnya dengan terorisme ketika sudah dia bergabung suatu kelompok, dia berbaiat, sudah melakukan pelatihan, sudah menyiapkan untuk amalia-amalia bom bunuh diri misalnya, itu bisa ditangkap. Namanya preventive strip tadi. Jadi sementara yang terjadi hari ini, banyak teror-teror seperti yang kemarin kita lihat, semacam di Mabes Polri, di Lampung ada si Alpin ini, yang lone wolf. Nah ini kan ngeri. Kalau yang mungkin bergabung dalam suatu kelompok, mungkin aparat bisa mendeteksi, bisa monitor keberadaannya. Tapi yang lone wolf ini yang tadi sudah terpapar, dia anti terhadap negara, dia ingin mengganti negara dengan ideologi lain, dia tidak bergabung dalam suatu kelompok. Ini yang hanya terpapar lewat media sosial, tiba-tiba melakukan, punya keberanian. Ini menurut saya bahaya dan tidak. Saya rasa banyak yang tidak termonitor oleh aparat. Ini menurut saya yang sangat membahayakan saat ini. Pemahaman tentang ideologi Pancasila sebenarnya apabila masyarakat Indonesia bisa memahaminya, ini Mas Ken, kalau menurut Mas Ken sendiri, tentunya paham-paham radikal ini kan semestinya tidak ada begitu. Apakah ini kalau seperti pemahaman ideologi Pancasila seperti mungkin di Indonesia sendiri dari SD anak-anak itu sebenarnya sudah diajarkan bagaimana kita memahami ideologi Pancasila, dari ada mata-mata pelajaran gitu dari SD sampai dengan kita mungkin kuliah gitu. Apakah itu kurang Mas Ken untuk bisa memahami itu sehingga masih muncul paham itu? Menurut saya ini tantangan terbesar kita, bagaimana untuk memasyarakatkan Pancasila. Karena saya dulu bergabung ke kelompok radikal itu, karena saya memahami Pancasila dengan cara yang salah. Pancasila saya anggap tauhid, Pancasila saya anggap berhala, karena selalu dibenturkan dengan ayat-ayat. Misalnya begini, di dalam surat Al-Baqarah itu ada namanya ayat tauhid, yang sebelum kita melakukan amaliyah yang lain dalam Islam, rukun Islam itu ada sholat, zakat, puasa, dan haji, kita harus memahami konsep syahadat. Kita dijelaskan bahwa yang dimaksud surat Al-Baqarah itu di situ ada sebuah kisah Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Itu loh, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah dan sedap dipandang mata, yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Jadi sapi betina ciri-cirinya sama dengan Pancasila, warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak dan sedap dipandang mata, dijadikan sumber dari segala sumber yang undang-undangnya melawan Allah. Nanti ditanya, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, bagus mana Quran dengan Pancasila, bagus mana negara Islam dengan negara kafir. Jadi nanti coba ucap syahadat, tidak ada Tuhan selain, tidak ada hukum selain hukum Allah. Di Indonesia untuk memutuskan perkara, sumber hukumnya apa? Pancasila. Orang Islam memutuskan perkara, sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Kamu masih punya dua sumber hukum, berarti belum bersyahadat secara benar, karena masih menduakan hukum Allah. Jadi kalau belum beriman alias masih kafir. Lah ini yang hari ini dikampanyekan oleh kelompok radikal, salah satunya juga itu. Bagaimana negara ini tidak berkonsep hukum Allah, demokrasi haram, harus diganti dengan negara yang berhukum Islam, negara Islam atau khilafah. Mereka katakan harus bersatu seluruh dunia dipimpin satu khalifah, satu pemimpin. Nah, ini yang terjadi. Banyak karena masyarakat diam, mereka bergerak 24 jam. Ya, akhirnya ya banyak orang yang akhirnya menyadari, karena konsepnya begini, mereka itu dalam memahamkan kepada masyarakat, sistemnya begini. Biasanya satu korban 5 perekrut, ketemu di media sosial, diminta kontaknya, nanti ketemu di satu tempat, satu korban misalnya laki-laki yang ngerekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama dengan korban. Jadi misalnya korban sukanya fotografi, kita siapkan 5 orang perempuan cantik yang hobinya fotografi, ngobrol nyaman, baru sedikit-sedikit nanti pengkondisian dengan ayat-ayat, baru kondisi negara ini salah, pemerintah itu dolim. Banyak undang-undang yang melawan hukum Allah, misalnya kayak kemarin yang masalah undang-undang minuman keras. Minuman keras dalam Quran kan nggak boleh, tapi oleh negara ini dibolehkan, dilegalkan. Berarti negara ini melawan hukum Allah nggak? Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Seperti itu. Lalu ada pengkondisian lagi, misalnya satu orang ini laki-laki menjual kucing Anggora di pasar. Ketemu 5 orang pengen beli, ya, pengen nggak punya duit. Di screening, ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing Anggora. Orang kedua bertanya, oh berapa harga anjingnya? Sampai kelima ini menanyakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Lah, di kelompok radikal bukan binatang lagi yang menjadi sugesti. Ini kitab suci. Ini ayat-ayat Tuhan. Kalau kamu melawan, kamu menjadi orang yang durhaka.
kamu akan mendapatkan neraka. Karena kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir banyak. Hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir, kamu milih yang mana? Pancasila dijajarkan dengan Quran, ya jomblang ya. Nah itu yang terjadi. Banyak anak muda yang pengen belajar agama, ketemu dengan guru yang salah itu, ya sudah, mudah sekali terpapar. Kalau dilihat dari penjelasan Mas Ken, sebenarnya ini sering ditemui ya di lingkungan kita, mungkin dalam di kehidupan ini sering sekali menemui, tapi tanpa disadari ini adalah salah satu paham mungkin itu ya, sih. dilematis kita ketika menemukan mereka tadi, ketika mengkritisi kita serba salah, divonis, lalu banyak orang tua yang juga ngadu ke kita, Mas Ken, anak saya tadinya urakan, sering nongkrong dengan kawan-kawannya, bahkan mabuk-mabukan. Tapi ketika ketemu dengan kelompok yang Mas Ken katakan radikal, anak saya sekarang rajin sholat, mendengar azan langsung ke masjid. Menurut Mas Ken bagus mana? Kalau melihat sisi ibadahnya, saya rasa bagus sekarang. Tapi kita harus lihat bahwa Rasulullah dalam Islam turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harus diikuti dengan akhlak yang bagus. Anak ibu sekarang akhlak dengan masyarakat, dengan negara, dengan aparat. Seperti apa? Ya negara tauhid, aparat semuanya salah. Nah, berarti kan tolak ukur ketika orang belajar Islam bukan ibadahnya, tapi pertama adalah akhlaknya. Ketika dia menjadi baik di lingkungannya, bisa terima, menjadi damai lingkungannya, ya itulah tolak ukur Islam. Nah, selama ini banyak orang belajar agama menjadi pemarah. Ke tempat ibadah bukannya kita adem, udah di rumah sudah masalah banyak, di tempat kerjaan masalah banyak, ke tempat ibadah kita mendapatkan ceramah yang kencang, mugorah ini salah. Nah ini kan banyak terjadi di sekitar kita dan kita membiarkannya. Atas nama mereka kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi. Hak asasi manusia. Asasi untuk melonggarkan pendapat gitu ya. Jadi kalau kita kadang-kadang yang waras cuman bisa greget, cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang tadi hukumnya ini kita tidak dipayungi dan untuk menindak mereka. Kalau kita melihat beberapa kasus terorisme yang ada di Indonesia ketika sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, oleh aparat gitu, lalu media mungkin mewawancara tetangga kiri kanan, mungkin komentarnya dia adalah anak yang baik, dia sama warga baik, dia rajin ke masjid, begitu. Nah, ini apa memang dia menyembunyikan jati dirinya di lingkungan sebenarnya, atau memang masyarakat itu acuh? Ya, kita saat ini menjadi orang yang apa ya, yang cuek, bahkan ya kalau di lingkungan ada 1 kali 24 jam sudah nggak berlaku lagi sekarang. Bahkan ada tetangga kadang-kadang yang sampai berbulan-bulan nggak saling kenal. Jadi ini yang juga menjadi potensi mereka untuk menyampaikan pahamnya. Dan tadi saya bilang bahwa ketika anak saya tadinya urakan, ketika bergabung dengan ibadahnya bagus, gitu kan. Tapi kembali bahwa tolak ukur seorang ketika belajar agama adalah akhlaknya, karena tidak ada agama yang menurut saya mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Agama tidak salah, tapi personal orangnya itu yang telah belajar dengan orang yang salah, sehingga dia membenci sesamanya. Oke. Ini sangat menarik sekali obrolan kita, Mas Ken. Tentunya ini juga mengedukasi untuk masyarakat seperti apa sebenarnya yang masuk dalam kategori paham radikal ini. Tentunya kita harus banyak belajar tentunya untuk memperkuat seperti negara Cina. Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah saya rasa ya, tapi ini adalah tugas masyarakat Indonesia semuanya. Kita juga harus bisa tentunya bekerja sama dan juga terlibat untuk mensukseskan seperti pertahanan ini seperti Cina. Kita akan bahas lagi nanti tentunya setelah jeda pariwara, pemirsa. Jangan kemana-mana, dialog eksklusif akan segera kembali. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab.
Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif, dan tentunya pemirsa kita masih bersama dengan Mas Ken Setiawan, founder Negara Islam Indonesia Crisis Center, pakar terorisme dan juga radikalisme, dan tentunya kita masih membahas terkait sebuah pembelajaran cara Cina menangkal teroris dan juga radikalis. Kita kembali ke tema, Mas Ken. Ini sangat menarik sekali sih untuk diperbincangkan, karena ini juga mengedukasi tentunya, ini untuk mengedukasi masyarakat. Mas Ken, kalau kita lihat budaya dan juga adat dan sistem pemerintahan, tentunya Indonesia dan Cina ini sangat berbeda, benar ya Mas Ken ya? Dan menurut Mas Ken sendiri, adakah yang memang sama hal-hal yang bisa diadopsi dari negara Cina yang bisa diambil ke negara kita? Di sana pemahaman masalah bahaya radikalisme ini disampaikan di forum-forum termasuk kearifan lokal, tradisional, di forum-forum kesenian. Tadi sampai ke masyarakat bawah, sehingga masyarakat menyadari bahwa ketika terjadi ancaman di sekitarnya, mereka sudah bisa mendeteksi dan bisa melaporkan ke aparat yang terdekat dengan hukum yang memadai untuk mereka. Nah, sementara ketika di Indonesia, radikalisme ini kan sebenarnya hanya paham. Jadi orang yang sudah teroris pasti radikal, tapi orang yang radikal belum tentu teroris, karena ini kan paham. Orang yang kecewa terhadap kondisi suatu negara misalnya, dia ingin merubahnya dengan cara yang drastis. Negaranya tidak berkonsep hukum Tuhan, harus diganti dengan negara Islam atau khilafah. Nah, mereka ujungnya kan kekuasaan, tapi ada yang sembunyi-sembunyi di Indonesia, ada yang masuk partai politik. Nah ini kan menelusup gitu ya. Menelusup lah, ini yang menurut saya berbahaya. Jadi edukasi yang menurut saya lebih penting, karena di sana edukasi jelas sampai ke bawah dan menganggap musuh. Dan menurut saya di Indonesia perasaan radikalisme itu belum dianggap sebagai musuh bersama. Tapi kalau di negara kita melihat dari adat dan kebudayaan dan kebiasaan dari masyarakat yang semestinya mengedukasi siapa? Apakah hanya pemerintah? Karena kalau misalkan masyarakat itu pasti akan dipikir mungkin dia hanya fanatik saja. Kalau misalkan masyarakat mengedukasi masyarakat gitu, artinya dia bukan seorang tokoh atau dia bukan pemerintah, pasti kan hanya dianggap dia mungkin hanya fanatik. Begitu. Jadi sebenarnya tugas siapa ini untuk mengedukasi masyarakat? Sebenarnya tugas kita bersama. Cuman masalahnya tadi bicara tentang payung hukum. Sementara tadi mereka bebas 24 jam mengatakan bahwa misalnya kearifan lokal tradisional itu bid'ah, sesat, semuanya salah, syirik. Lah mereka bebas mendapatkan panggung di mana, bahkan mendapatkan panggung di TV-TV nasional. Lah ini kan pembiaran ini menjadikan masyarakat, karena sering dilakukan, jangan-jangan yang dilakukan mereka itu benar, karena ini dibiarkan oleh aparat. Jadi ini yang menjadikan konflik kecil di masyarakat. Misalnya begini, pernah saya mendapati di kalangan Islam itu sendiri, antar jamaah itu mau perang. Jadi antar jamaah mau perang, sudah bawa parang. Jadi masjid itu yang buat orang NU, yang jamaah orang lain. Salafi. Jadi ketika orang sholat, udah kamu jadi imamnya. Orang NU kan biasa begitulah. Orang yang dari kelompok lain ini yang Salafi, kalau perlu aku imamnya, kalau perlu nanti teman-teman kita marbot masjid, semuanya pengurusnya mereka lah. Orang NU baru sadar ketika ada khotbah, yang ini bid'ah, yang ini sesat, yang ini syirik. Ini masjid kita yang bangun malah buat menghantam kita. Kita disalah-salahkan, kita dibid'ah-bid'ahkan. Mau diambil lagi nggak boleh karena sudah ini mau perang. Nah ini konflik kecil ini bila dibiarkan, ya akan menimbulkan seperti bom waktu. Jadi salah satu ciri menurut saya yang jadi dominan kelompok radikal, yang jelas mereka cenderung takfiri, mengkafirkan orang di kelompok mereka, anti terhadap budaya tradisional. Bahwa ini adalah sebuah jembatan. Kalau dalam konsep Wali Songo ini, bagaimana kita harus sering silaturahmi. Kalau dalam NU kan ada kenduri, bagaimana pendekatan masyarakat untuk bagaimana bersilaturahmi. Ketika muncul kumpulan banyak ide, bagaimana kita punya solusi untuk minimal lingkungan terdekat kita. Bagaimana ketika ada persoalan-persoalan dipecahkan bersama. Nah, ketika sudah jarang bertemu, ya kita udah salah sangka, itu salah itu yang terjadi. Jadi pemikiran negatif ini ya. Jadi munculnya paham-paham lain, termasuk yang dari Arab misalnya kan,
berusaha bagaimana untuk masuk ke sini, Arabisasi terapkan di sini. Jadi banyak masyarakat yang tidak menyadari bagaimana itu yang namanya sunnah, bagaimana antara yang namanya budaya, gitu kan. Dicampur adukan bahwa ini seolah-olah harus, kalau tidak serupa dengan mereka salah, kafir dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Masyarakat ketika berbicara agama dianggap sensitif, malas mau mengkoreksi karena wah nanti dianggap anti-Islam kembali lagi seperti itu. Lah ini mengakibatkan pembiaran Ini oleh adalah mereka. kesadaran untuk masyarakat juga tentunya. Tugas dari masyarakat untuk sesama mengedukasi begitu ya. Masyarakat kita tidak merasa terancam. Kalau saya dulu misalnya di dalam suatu kelompok radikal dulu di sana bergabung, rumah saya tuh markasnya dekat pinggir jalan raya. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat dan berhenti di situ. Banyak yang beli. Padahal tukang bakso bener. Cuman kita mikirnya, tukang bakso jangan-jangan intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindahan. Kenapa? Karena kita merasa terancam. Jadi masyarakat kita menurut saya belum merasa terancam. Oke, Mas Ken, kalau di Cina tentunya saat ini kan menjadi negara yang paling ramah bagi pendatang ya. Bahkan di sana kita melihat banyak sekali mahasiswa Indonesia di sana yang sangat besar sekali. Nah, padahal Cina ini kan negara komunis. Apakah ini merupakan keberhasilan dari Cina dalam kembali membranding negaranya secara internasional? Ini tugas besar deh kayaknya. Salah satunya bagaimana di sana itu bisa memberikan rasa aman kepada warganya dengan hukum yang berlaku, dengan memberikan kenyamanan ke warga. Karena tadi tanpa rasa aman kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun di satu negara. Itu jadi dengan memberikan kenyamanan ke masyarakat, tapi dia bisa punya branding yang luar biasa untuk negara, untuk internasional. Ya tadi dengan hukum yang mungkin dianggap keras ya, dianggap bahkan kalau bahasa di media itu ada pembantaian dan lain sebagainya. Tapi itu untuk melindungi warga yang lain. Jadi ketegasan itu bukan semata-mata karena dia memang benci kepada suatu kelompok, itu tidak, tapi demi untuk melindungi warga yang lain. Karena kan hanya sedikit saja yang melakukan tindakan-tindakan terorisme ini kan. Lah, efek jera ini untuk melindungi masyarakat yang lain. Efek ini oke. Kalau misalkan diterapkan di negara kita ini sangat luar biasa sekali tentunya ya. Tapi undang-undang yang sekarang aja sudah banyak yang teriak HAM ya. Dan lucu kelompok radikal di Indonesia ini kan, mereka menganggap aparat ini sebagai musuh. Ini medan perang. Tapi ketika ditembak, mereka lapor ke HAM. Bagaimana? Menganggap musuh. Seperti kemarin yang 6 laskar itu kan. Kan sudah jelas negara ini dianggap tauhid, negara ini dianggap aparat salah, tapi ketika ditindak tegas, terukur oleh aparat, lapor ke HAM, protes itu kan. Udah siap perang ditembak lapor, kan. Jadi mereka sebenarnya antara ideologi dan realitas politik unik gitu kan. Oke, kalau kita lihat juga di Cina ini juga mulai ramah nih Mas Ken dengan heterogenas agama. Bagaimana nih kalau menurut Mas Ken ini? Ya, tradisional, kearifan lokal di sana dimunculkan, diberikan wadah, diberikan panggung bagaimana untuk mengeksplor masyarakat bahwa ini adalah jembatan tadi untuk silaturahmi, untuk berinteraksi kepada masyarakat. Dan di sana ada seluruh masyarakat di sana ada 56 etnis. Mereka semua belajar tentang bahasa Mandarin agar saling etnis, saling suku ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi ini bisa untuk meminimalisir konflik yang ada ketika ada persoalan-persoalan di sekitar mereka. Tapi mungkin seperti di negara kita juga semuanya artinya kita punya negara persatuan ya. Berarti Mandarin itu adalah negara persatuannya dari di Cina sana. Berarti kan sama dengan negara kita sebenarnya ya. Kita juga punya negara bahasa persatuan, bahasa Indonesia begitu, dengan budaya kita yang juga sangat luar biasa. Sebenarnya bukannya ini juga justru mudah Mas, kalau misalkan kita terapkan seperti halnya. Mungkin dengan menerapkannya dengan ya kebudayaan yang ada di sini gitu artinya. Semestinya. Di Indonesia ini kita masih cenderung kesukuannya itu lebih dominasi. Pokoknya suku saya yang paling benar. Jadi primordialisme masih cenderung masih di egoisme. Pokoknya yang benar yang salah. Kalau di sana kan tidak, bagaimana dieksplor sedemikian rupa. Karena di Indonesia kearifan lokal ini menurut saya sudah sangat-sangat tergeser dengan modernisasisme, dengan modern, dengan Arabisme. Jadi cenderung orang-orang yang anti terhadap budaya tradisional mendapatkan panggung untuk menghantam bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah syirik. Jadi lama-lama generasi muda kita sudah meninggalkan. Sekarang banyak anak-anak muda udah nggak mau menggunakan bahasa daerahnya.
Makanya hari ini saya pakai belangkon. Kenapa? Ini bagian dari kearifan lokal kita yang harus kita lirik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk kembali untuk mempertahankan kebudayaan di negara kita gitu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Ken. Mas Ken, kalau kita lihat kasus di Wikhar di Sinjing, ini memiliki kesamaan dengan kasus GAM yang ada di Aceh. Tadi kita munculkan di dialog pertama di tema kita hari ini. Mungkin Mas Ken bisa jelaskan ini. Di sana ada namanya GICT. Jadi kayak bisa macam partai Islam di sana, Turkistan. Dari awal terbentuknya kelompok ini memang sudah berafiliasi dengan kelompok-kelompok internasional. Mereka mengadakan pelatihan dan dikirim untuk lokasi-lokasi perang, misalnya ke Suriah, bergabung dengan Al-Qaeda. Nah, ini ketika balik ke negaranya menganggap bahwa negaranya tidak mengadopsi kepentingan mereka mengadakan perlawanan. Nah, ini yang menjadikan terorisme muncul. Bahkan kelompok ini di Uyghur ini pendidikan bagaimana radikalisme ini disampaikan bukan hanya di kalangan dewasa, sampai ke anak-anak. Jadi satu tangan memegang kitab suci, satu tangan memegang senjata. Dan itu sudah disampaikan untuk sampai ke anak-anak. Nah, ini yang oleh kelompok sana dianggap sebagai terorisme ya. Padahal sebenarnya segelintir seperti yang ada di Indonesia ingin memisahkan bahwa ini akan menggunakan konsep yang berhukum dengan hukum Tuhan, hukum Allah itu kan. Seperti yang ada di Aceh sama. Ini sangat luar biasa sekali. Kita sebenarnya ingin berbincang lebih banyak lagi ini Mas Ken. Cuman mungkin kita terbatas oleh waktu pemirsa terkait tema kita sebuah pembelajaran cara Cina untuk menangkal teroris dan juga radikalis. Sebagai closing statement dari Mas Ken sendiri nih, dari perbincangan kita, dari tema kita, cara Cina menangkal teroris dan juga radikalis. Nah, mungkin Mas Ken bisa ambil kesimpulan, silakan. Radikalisme dan terorisme tidak akan pernah bisa hilang karena dengan kondisi zaman yang modern mereka berkembang pesat, apalagi dengan media sosial. Minimal dengan adanya pencegahan yang maksimal didukung dengan undang-undang yang berlaku, ketegasan pemerintah dan aparat dalam menindak persoalan ini. Karena kalau ini dibiarkan, mereka akan metamorfosa. Misalnya kelompok ini sudah bisa ditindak seperti kemarin FPI ditindak, tapi mereka akan metamorfosa dan berkumpul dengan kelompok-kelompok baru yang juga akan menimbulkan konflik baru juga di masyarakat. Jadi kita berharap pemerintah sudah ada RAN-PE. Jadi kita berharap ini akan menjadi kita sudah punya pedang. Tapi pedang itu jangan cuma dipajang gitu kan. Kita berharap ini menjadi senjata yang akan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lain. Karena radikalisme dan terorisme ini efeknya yang jelas akan menghancurkan sendi ekonomi, politik, sosial, budaya ke depan, termasuk pertahanan dan keamanan. Jadi kita berharap masyarakat juga kritis terhadap persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan terkait masalah hal-hal yang sudah mengarah kepada ujaran kebencian, hujatan, caci maki, walaupun dia atas nama agama, walaupun dia bergelar ulama misalnya juga, tapi ketika disampaikan ternyata jauh dari agama, kita harus seperti narkoba. Jangan pernah coba-coba, jangan ikuti orang-orang atau tokoh-tokoh agama atau bahkan ulama yang sudah teridentifikasi radikal. Karena kita ingat dalam sejarah ada Ibnu Muljam. Jadi orang yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang non-muslim. Ibnu Muljam adalah ulama pada saat itu yang bahkan hidupnya untuk ibadah siang malam, untuk puasa bahkan. Dia kecewa terhadap Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali tidak menggunakan hukum Islam. Akhirnya dibunuh. Dan ketika dihukum, dipotong tangannya. Ibnu Muljam itu masih berzikir. Potong anggota badannya masih berzikir. Dia protes ketika mau dipotong lidahnya. Nanti kalau lidahku dipotong, nanti aku berzikir pakai apa? Jadi kalau melihat sisi ibadahnya, orang yang luar biasa hidupnya. Bacaan Qur'annya kita nggak ada apa-apanya. Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Puasa kita nggak ada apa-apanya dengan dia. Dia udah jauh, kita menganggap dia dekat dengan Allah. Tapi kita ngelihat siapa yang dibunuh, Sayyidina Ali, orang sudah jamin surganya sama Rasulullah. Maka dia bukanlah ahli ibadah. Dia dajjal akhir zaman yang berwujud manusia. Dia pemberontak atas nama agama karena dia ambisi ada kekuasaan. Dan hari ini di Indonesia gejalanya sudah ada.
banyak tokoh-tokoh yang serupa dengan Ibnu Muljam, makanya kita harus hati-hati. Tolak ukurnya ketika belajar agama adalah akhlak. Jadi kalau kita belajar agama menjadi penyarah, kita menjadi benci, hujat, dan caci maki, berarti kita telah belajar dengan orang yang salah. Belajar agama, tolak ukurnya tersenyum, dan membuat orang tersenyum. Kalau kita belajar agama lalu kita menjadi pemarah, stop, kita berarti belajar dengan orang yang salah. Baik, Mas Ken, terima kasih sudah hadir di studio kita, dan tentunya kita sudah membahas luar biasa tentang sebuah pembelajaran cara Cina menangkal teroris dan juga radikalis. Kalau saya dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita tentunya banyak harus belajar dari Cina. Masyarakat juga harus bisa open, bisa lebih kritis tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ken ya. Tentunya untuk memulainya sepertinya saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya kita memahami dulu apa itu paham radikalis. Mungkin itu terlebih dahulu yang dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini tahu ini yang radikalis, ini loh yang tidak radikalis begitu ya. Dan tentunya kita berharap juga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terus aman, damai, tentram, sejahtera ya, jauh dari radikal atau dari terorisme. Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita pada kali ini, dan juga kami turut mengajak Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pemirsa, karena mengingat saat ini kita tengah pandemi COVID-19, tetap gunakan masker ya, jaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Saya Fiona Dewi, terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.